Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen yang terhormat dan juga selamat pagi teman-teman dari kelas 4B yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai karakteristik dan motivasi wirausaha. Sebelum kami memulai materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Permana, absen 6, bersama teman saya Evi Anggreni, absen 5. Baik, langsung saja materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah karakteristik dari wirausaha. Yang pertama akan kami bahas yaitu definisi dari karakteristik. Nah, adapun definisi dari karakteristik yaitu untuk membangun jiwa sedemikian rupa berbeda dari orang lain. Sehingga yang dimaksudkan di sini yaitu kata kuncinya adalah berbeda dari orang lain. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan. Dalam membangun sebuah karakteristik kita harus melalui sebuah proses. Yang pertama harus kita tanamkan yaitu sikap berani. Nah, berani di sini dimaksudkan untuk menghadapi resiko baik yang kecil maupun yang besar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu, yaitu ciri-ciri karakter wirausaha. Yang pertama itu menyukai tanggung jawab, yang kedua menyukai risiko, yang ketiga menyukai feedback, yang keempat memiliki energi yang tinggi, yang kelima keterampilan organisasi, yang keenam memiliki target. Ciri-ciri selanjutnya harus kita miliki yaitu toleransi. Yang mana sikap toleransi ini sangat penting bagi wirausaha karena dengan adanya kita memiliki sikap toleransi, kita akan menghargai pendapat dari orang lain. Selanjutnya yaitu ada fleksibilitas. Yang dimaksud di sini adalah fleksibel di mana kita mengikuti permintaan konsumen dan juga tren yang ada untuk inovasi dari produk kita. Selanjutnya yaitu ada sikap terbuka. Nah, di mana terbuka di sini kita harus terbuka kepada konsumen kita, yang mana misalkan kita memiliki sebuah produk, sebuah makanan, kita harus beritahu kepada konsumen yaitu apa saja ingredients yang terdapat dalam produk kita dan juga bagaimana proses pembuatannya. Selanjutnya kita masuk materi yaitu motivasi wirausaha. Yang pertama akan kami bahas yaitu yang pertama definisi dari motivasi. Nah, definisi dari motivasi sendiri merupakan salah satu pendorong tergeraknya jiwa manusia. Yang dimana kata kuncinya di sini adalah pembuka potensi manusia. Dengan adanya motivasi kita akan terbuka mengenai potensi yang kita miliki. Selanjutnya ada jenis sumber motivasi yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Sedangkan ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya pemberian hadiah dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya dorongan motivasional. Faktor-faktor motivasi yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan. Dengan kata lain bahwa seorang wirausaha harus memiliki visi untuk sebagai pedoman mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam usahanya. Selanjutnya yaitu ada inisiatif dan proaktif. Inisiatif dimiliki seorang wirausaha agar nantinya mengembangkan bisnisnya dan juga aktif dalam mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya yaitu ada kerja keras. Dengan kata lain, kerja keras sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha agar nantinya dengan kerja keras akan menyukseskan usaha yang dimiliki seorang wirausaha. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama yaitu ada motivasi finansial berupa dukungan dana. Selanjutnya ada motivasi pengalaman, yaitu pengalaman-pengalaman sudah kita dapat dalam wirausaha. Dan yang terakhir ada motivasi personal, yaitu fokus untuk mencapai tujuan dari diri sendiri. Dampak-dampak motivasi. Sebenarnya ada banyak, namun di sini saya jelaskan 3. Yang pertama yaitu ada pengetahuan yang luas. Dengan kata lain bahwa dengan banyaknya motivasi yang kita dapat akan memberikan pengetahuan bagi kita dan nantinya pengetahuan tersebut akan bertambah semakin banyak. Lalu selanjutnya ada kemampuan bisnis meningkat. Dengan motivasi yang kita dapat, kita realisasikan dengan baik, nantinya kemampuan yang kita miliki, terutama kemampuan dalam berbisnis kita akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada menambah inovasi dan kreativitas. Inovasi yang kita realisasikan dengan produk kita nantinya akan semakin baik dan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya ada dampak kekurangan
motivasi. Yang pertama itu penurunan produktivitas. Kekurangan motivasi wirausaha dapat mengakibatkan penurunan produktivitas ketika seseorang wirausaha kehilangan motivasi. Yang kedua itu ada penurunan kreativitas. Motivasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kreativitas. Kekurangan motivasi wirausaha dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kreatif dan mencapai solusi baru untuk masalah bisnis yang mereka hadapi. Yang ketiga itu rendahnya kualitas produk. Ketika seseorang wirausaha kehilangan motivasi, mereka mungkin tidak lagi memiliki semangat untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi. Yang pertama itu tentukan tujuan. Sebagai seorang wirausaha, tentunya tujuan yang jelas dan spesifik. Kedua itu bangun jaringan sosial. Jaringan sosial dapat membantu meningkatkan motivasi Anda sebagai wirausaha. Selanjutnya itu ada jaringan takut gagal. Tingkatan keterampilan yang diperlukan dalam bisnis Anda, seperti keterampilan manajemen waktu, keterampilan bersama. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kali ini saya harapkan tidak melenceng, pertanyaan yang diberikan tidak melenceng dari apa yang sudah kami paparkan, dan juga nantinya akan menghasilkan pertanyaan yang berbobot untuk menambah pengetahuan yang kita miliki. Nah, sebelum memulai sesi tanya jawab, kami tutup dengan quotes dari Bapak Mario Teguh, yaitu tugas kita bukan untuk berhasil tapi untuk mencoba. Karena dari mencoba, kita membangun kesempatan untuk berhasil. Sekian dari kami akhiri video pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.